McDougall menulis sebuah buku dengan judul Born to Run. Dan buku itu menjadi bestseller di New York Times untuk 4 bulan lamanya. Buku itu menceritakan satu suku asli di Meksiko yang bernama suku Tarahumara. Suku yang terasing. Dan suku ini baik tua muda, anak-anak, laki-laki, perempuan mempunyai satu keistimewaan yang sama. Yaitu mereka suka berlari. Anak-anak berlari ke sekolah, ibu-ibu berlari ke pasar, bapak-bapak berlari ke ladang. Mereka bisa berlari dalam jarak yang super jauh. Mereka bahkan berlari dari satu desa ke desa yang lain. Itu sudah hal yang biasa. Mereka tidak perlu sepatu-sepatu yang mahal. Alas kaki mereka hanya terbuat dari karet ban, ya. Bagi sebagian orang, berlari mungkin merupakan satu olahraga yang menyenangkan. Karena berlari sebetulnya bisa meningkatkan kesehatan kita, baik fisik maupun mental. Nah, sebagai salah satu olahraga aerobik, berlari itu juga bisa menurunkan stres, meningkatkan kesehatan jantung kita, dan bahkan dapat menghilangkan depresi. Jadi kalau kita merasa stres, lari saja. Itu sebabnya banyak acara lomba lari diadakan sepanjang tahun untuk mereka yang suka berlari. Beberapa tahun yang lalu saya sempat ikut dalam sebuah pertandingan lomba lari. Walaupun tidak menang, mencapai garis finish saja dapat memberikan kepuasan tersendiri. Saya yakin kita semua setuju bahwa tujuan dari semua pertandingan apa saja adalah sama, yaitu untuk menang atau mencapai garis finish dan mendapatkan piala atau medali. Seorang penulis rohani, Ellen G. White, menuliskan bukunya From Trial to Triumph, mengatakan saat seseorang pemenang mencapai tujuan, tepuk tangan membahana di udara. Hakim mempersembahkan kepadanya lambang kemenangan, yaitu mahkota salam dan daun palem untuk dibawa di tangannya. Pujiannya dinyanyikan di seluruh negeri. Orang tuanya ikut menerima kehormatan mereka, dan bahkan kota tempat dia tinggal dihargai tinggi karena telah menghasilkan atlet yang hebat. Jadi jika seorang atlet memenangkan sebuah pertandingan, bukan hanya dia yang bangga, tetapi juga saudaranya, juga orang tuanya, juga kotanya, bahkan negaranya. Semua ikut merasa bangga. Ellen White menulis kalimat ini dalam menanggapi tulisan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Rasul Paulus menggunakan pertandingan di dunia ini untuk menggambarkan perjuangan kita dalam perjalanan kita ke surga. Jika dalam pertandingan berlari untuk memperoleh piala di dunia, orang mau berlari sedemikian rupa, istilah Rasul Paulus artinya ada sekuat tenaga, seluruh kemampuan, sampai terengah-engah, sampai nafas penghabisan. Dan jika perjalanan kita ke surga adalah sebuah perlombaan lari, berapa seriusnya kita harus berlatih? Berapa seriuskah kita harus berlari supaya kita bisa sampai ke garis akhir? Rasul Paulus mengumpamakan setiap orang Kristen sebagai atlet dalam perlombaan lari. Kita dilahirkan untuk sebuah perlombaan. We are born to run. Dan kita harus memenangkan perlombaan ini. Dan kita harus sampai ke garis akhir. Ini adalah Nangning Gymnasium di kota Nangning, sebuah tempat pelatihan di Tiongkok untuk mencetak atlet-atlet olimpiade. Orang tua dari berbagai pelosok di Tiongkok datang membawa anaknya untuk dilatih di sana. Mereka merasa ini anak saya ini berbakat. Jadi mereka ingin supaya kelak anaknya bisa menjadi atlet internasional yang membela nama negara, mengharumkan nama bangsa. Mereka kemudian meninggalkan anaknya di sana untuk menjalankan pelatihan-pelatihan yang cukup berat. Kadang-kadang mereka harus ditekuk, diinjak, dibentuk untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mereka dilatih siang, kadang sampai malam.
Tidak jarang mereka harus menangis, menjerit karena kesakitan, dan sering mereka ingin minta pulang. Tetapi seiring dengan waktu, latihan mereka mulai membuahkan hasil. Mereka menjadi sangat lentur dan dapat melakukan banyak gerakan yang luar biasa. Jika semangat mereka mulai kendor, mereka akan diminta untuk melihat sebuah tulisan yang besar di tembok tempat latihan. Kedua tulisan ini artinya adalah medali emas, Qingpai, yang menjadi tujuan mereka berada di tempat itu. Di saat mereka memenangkan pertandingan, berdiri di atas podium, lalu medali emas itu dikalungkan di leher mereka. Sementara lagu kebangsaan diperdengarkan dan bendera negaranya dikibarkan. Semua kelelahan, duka cita, air mata, kesedihan, penderitaan sirna seketika. 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sebuah mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau orang dunia demi sebuah mahkota yang fana mau berlatih mati-matian, mau berlatih dari waktu masih kecil, mau diinjak, mau ditekuk, mau dibentuk, hanya kemudian dilupakan orang pada saat ada satu juara yang baru. Maka kita sebagai orang Kristen, di dalam perjuangan kita untuk memperoleh mahkota yang abadi, tentu kita harusnya akan berlatih lebih berat, lebih mati-matian, mau diinjak, mau ditekuk, mau dibentuk oleh Tuhan, untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Seperti istilah Rasul Paulus, berlatih sedemikian rupa. Kalau kita adalah atlet rohani, maka harusnya gereja menjadi training center kita. Tempat kita belajar untuk menjadi atlet yang lebih tangguh, lebih kuat dalam menghadapi ujian dan rintangan. Gereja harus menjadi nangnin untuk kekristenan kita, di mana kita ditempa, ditekuk, dan dibentuk. Gereja harus menghasilkan atlet-atlet yang baik, atlet-atlet yang tangguh, atlet-atlet yang akan memenangkan pertandingan dan mengharumkan nama Tuhan. Gereja harus dapat menolong kita untuk menjadi orang yang lebih sabar tahun ini dibanding dengan tahun lalu. Membuat kita menjadi suami yang lebih baik tahun ini dibanding dengan tahun yang lalu. Menjadi istri yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi tetangga yang lebih baik, menjadi pegawai yang lebih baik, dan menjadi bos yang lebih baik. Sehingga semua orang yang melihat perubahan kita akan mengatakan, kalau kita mau jadi orang yang lebih baik, datanglah ke training center GMAHK Wanglin. Kita harus menjaga, jangan sampai training center kita berubah fungsi menjadi sebuah klub sosial, tempat hangout, tempat gosip, dan kita lupa untuk berlatih. Oleh karena itu, hendaknya khotbah yang diberikan di dalam training center bukan hanya khotbah yang enak didengar, tetapi harus khotbah yang dapat menebas dosa kesayangan, mengikis kebiasaan buruk kita, dan menolong setiap orang menjadi atlet rohani yang tangguh, dan menolong kita untuk bisa sampai ke garis akhir. Saya ingin memberikan Anda 7 tips dari Alkitab, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan sampai ke garis akhir. Saudara kenal orang ini? Namanya adalah Jose Mourinho, seorang pelatih sepak bola. Saudara mau tahu gajinya? 28 miliar rupiah sebulan. Mengapa pemilik kesebelasan sepak bola mau membayar gaji yang begitu fantastik untuk Jose? Karena mereka yakin bahwa Jose bisa membawa tim sepak bola mereka kepada kemenangan. Jika kita ingin sampai kepada garis akhir dari sebuah pertandingan, jadikanlah Yesus sebagai pelatih kita. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di dalam jalan kemenangannya. Kristus telah berhasil menjalankan kehidupan tanpa dosa. Dia berhasil mengalahkan pencobaan dan mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu kita harus belajar dari kehidupan Yesus. Jadikan dia pelatih kita. Jadikan dia role model kita. Jadikan dia mentor hidup kita. Maka kita akan dibawa
kepada jalan kemenangan. Banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tetapi idolanya, role modelnya adalah orang dunia. Orang yang demikian bisa menang dan mendapatkan mahkota, tetapi hanyalah mahkota yang fana. Jika kita ingin mendapatkan mahkota yang kekal, hanya Yesus yang dapat memberikan kemenangan. Karena itu, setiap hari kita harus berjalan bersama dengan Yesus. Libatkan Dia di dalam setiap langkah hidup kita. Libatkan Dia di dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Jadi tips yang pertama adalah jadikan Yesus sebagai pelatih kita. Tips yang kedua adalah ikuti aturan permainan. Setiap permainan pasti memiliki peraturannya. Ada aturannya. Tanpa menguasai aturan sebuah permainan, kita tidak akan pernah bisa memenangkannya. 2 Timotius 2 ayat 5. Rasul Paulus mengatakan seseorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Alkitab ini berisi semua aturan pertandingan. Pelajaran bait suci sangat mengagumkan. Allah telah memberikan langkah-langkah aturan-aturan permainan yang sangat detail di dalam setiap perabotan-perabotan di dalam bait suci, yang merupakan setiap pos yang harus dilewati oleh setiap atlet di dalam perlombaan itu. Dan setiap upacara di dalam bait suci menunjukkan setiap fase peran Kristus di dalam keselamatan kita. Kalau saudara mau tahu lebih detail, bisa menonton 2 video seminar Tau, episode yang ke-6 dan ke-7 di YouTube dalam channel Mempelajari Alkitab. Sering sebagai ganti kita mengikuti aturan permainan dari Tuhan, kita memaksa Tuhan mengikuti aturan permainan yang kita buat sendiri agar bisa mencapai keinginan kita. Orang Kristen yang demikian tidak akan pernah sampai ke garis akhir atau garis finish. 1 Korintus 9 ayat 26 mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Jika kita berlari tanpa tujuan, kita tidak akan mencapai garis akhir. Tidak peduli berapa lama kita berlari, tidak peduli berapa jauh Anda sudah berlari. Jadi kita harus pastikan kita berlari ke arah yang benar sesuai dengan aturan permainan. Jadi itulah tips yang kedua, ikuti akan aturan permainan. Tips yang ketiga, jangan membawa beban yang berat. Pernahkah Anda melihat atlet maraton lari sambil bawa ransel? Dia tidak akan memenangkan pertandingan. Dia akan kelelahan oleh beban yang dia bawa. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Setiap kita punya ransel yang berbeda yang kita sayangi, yang kita tidak rela untuk ditinggalkan. Ransel kita itu bisa berupa rasa iri hati, kedengkian, pikiran jahat, omongan jahat, kesombongan, emosi yang tak terkendali, bisa juga karena kita tidak bisa mengendalikan diri. Ellen White mengatakan, inilah beban yang harus ditinggalkan oleh orang Kristen. Setiap praktek yang membawa penghinaan kepada Kristus harus disingkirkan, apapun taruhannya. Satu dosa yang disayangi cukup untuk melakukan degradasi karakter dan menyesatkan orang lain. Walaupun beban itu menyusahkan kita, saudara sekalian, kita merasa nikmat membawanya karena kita menyukainya. Tetapi itu semua akan menghambat kita untuk bisa sampai ke garis akhir. Saya tidak tahu apa ransel yang Anda cintai dan sulit untuk ditinggalkan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa surga jauh lebih berharga, jauh lebih indah dari semua kenikmatan yang dapat diberikan oleh ransel Anda. Karena itu tinggalkanlah. Jika tidak, ia akan menghalangi perjalanan kita ke sorga. Tips yang keempat adalah jangan melihat ke belakang.
Jika seorang pelari tersandung oleh sesuatu di lintasan domba, dia tidak akan berhenti untuk mengamati dan kemudian berlama-lama menyesalinya. Oh tidak, dia akan berlari meninggalkan semuanya. Karena sebagai seorang juara, dia akan meninggalkan apa yang ada di belakangnya dengan mata yang tertuju ke garis finish. Rasul Paulus mengatakan, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Nah, sebagai manusia yang berdosa, kita melakukan banyak kesalahan di dalam hidup kita. Dan dosa adalah masalah yang serius. Dosa yang menyebabkan kita terpisah dari Allah Bapa. Dosa yang menyebabkan Yesus harus mati di kayu salib. Namun Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dalam segala kejahatan. Setan akan membangkitkan perasaan bersalah kita akan dosa-dosa kita di masa yang lalu. Dia akan membuat kita merasa tidak layak. Dia akan membuat kita putus asa. Dia akan membuat kita merasa dosa kita itu lebih besar daripada kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan dia akan mengatakan kita tidak layak untuk menjadi juara. Lebih baik kamu menyerah. Tetapi Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Tuhan tidak saja mengampuni dosa kita. Tidak saja membuat dosa kita dari merah menjadi putih seperti salju. Dia juga melupakan bahwa kita pernah berdosa. Di dalam Mika 7 ayat 19 dikatakan, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dulu saya tidak mengerti apa artinya tubir laut. Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa tubir laut adalah bagian yang paling dalam di dalam laut. Tuhan tidak sekedar membuangnya ke laut. Dia membuangnya ke bagian yang paling dalam. Karena dia tidak mau mengingatnya lagi. Namun kita juga harus melupakan kesalahan orang lain kepada kita di masa yang lalu. Dan tidak mengingatnya lagi. Di Cancer Support Center, kami banyak sekali pasien-pasien kanker yang datang berkonsultasi. Dan satu kali sangat menarik adalah satu keluarga datang menemani bapaknya berkonsultasi. Bapak ini sakit kanker, kami mencoba untuk menggali apakah ada akar kepahitan. Ada persoalan yang mengganggu bapak ini. Dan mungkin menjadi trigger daripada kankernya. Tapi bapak itu mengatakan tidak, saya tidak ada masalah. Dia katakan saya tidak stres. Kemudian keluarganya menceritakan bahwa bapaknya ini membenci sekali kakaknya. Dan sang kakak itu tinggal di seberang jalan. Jadi setiap kali bapak itu melihat kakaknya di seberang jalan, kebenciannya memuncak. Tidak diceritakan mengapa dia membenci kakaknya. Tetapi yang jelas dia sangat membenci kakaknya dan kami mencoba untuk membujuknya untuk memaafkan kakaknya. Kami berusaha untuk menjelaskan bahwa kebencian kepada kakaknya ini hanya akan memakan kesehatannya, menyebabkan sel kankernya akan makin mengganas. Tapi bapak itu tidak mau mendengar. Dia tidak mampu untuk mengampuni kakaknya. Dan dia ingin terus memikul ransel kebenciannya di dalam hidupnya. Dan tidak bersedia untuk meninggalkannya. Saudara sekalian, ini hanya satu kisah dari banyak sekali kisah orang yang tidak bersedia untuk memaafkan. Banyak sekali orang sakit kanker yang dipenjara oleh rasa benci karena masalah-masalah di masa yang lalu. Dan bahkan ada yang saya dengar mengatakan lebih baik saya mati daripada mengampuni dia. Kita lupa bahwa kita pun orang berdosa yang telah diampuni. Lepaskanlah semua itu. Tinggalkanlah itu semua di belakang. Mari kita terus berlari melihat ke depan untuk mendapatkan kemenangan. Tips yang kelima. Akan ada rintangan. Apakah sebagai seorang Kristen kita akan bebas dari masalah?
Atau kita tidak perlu berjalan di dalam lembah kekelaman? Kalau kita juga harus berjalan di dalam lembah kekelaman, punya banyak masalah, kadang kita terpancing untuk bertanya, apa bedanya kita dengan orang yang tidak bertuhan? Mazmur 23 menjawab mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Inilah yang membedakan. Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak akan menghadapi masalah, tapi Dia berjanji bahwa akan beserta dengan kita di dalam masalah kita. Saat saya mempersiapkan khotbah ini, anak saya sedang terserang tipes. Tadi malam dia sempat mengigau karena panas yang tinggi. Sambil tutup mata erat-erat, dia terlihat sangat menderita. Namun yang dia tidak tahu adalah bahwa mamanya duduk di sampingnya sepanjang malam itu. Kompres dahinya untuk mengurangi panas badannya. Dan tidak pernah meninggalkan dia. Yesaya 49 ayat 15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga tidak menyayangi anak dalam kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Tuhan katakan, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan mengasihi kita bahkan lebih daripada ibu kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita menderita sendirian. Saat kita sedang kesulitan keuangan, saat kita punya masalah dengan orang lain, masalah dengan keluarga kita sendiri, dengan anak, suami, istri, bahkan pada saat kita terbaring tidak berdaya di rumah sakit, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada di samping kita. Tuhan akan berbisik kepada kita, tetap setia sebab kamu sudah hampir mencapai garis akhir. Mahkota abadi sudah disediakan untukmu. Jangan menyerah, bertahan sebentar lagi. Kadang aneh tapi nyata. Tuhan izinkan penderitaan datang karena kadang-kadang penderitaan justru akan membawa kita kembali kepada Tuhan. Tips yang keenam, menyerah bukan pilihan. Banyak orang yang setelah menerima Kristus kemudian melakukan hal yang sangat dramatis. Ada yang berhenti dari pekerjaannya dan memilih menjadi misionaris. Sayangnya ada beberapa yang kemudian hilang dari gereja karena kekecewaan. Ikut Tuhan bagaikan lari maraton. Konsistensi adalah kuncinya. Untuk dapat sampai ke garis akhir bukan hanya lari sekenceng-kencengnya pada waktu start. Tetapi harus memastikan kita mempunyai stamina untuk sampai kepada garis akhir. Banyak orang memiliki kesaksian pertobatan yang luar biasa. Ada yang akibat menerima Tuhan diusir dari rumahnya. Ada yang diceraikan istrinya. Ada yang diceraikan suaminya. Tetapi kalau kita tidak sampai ke garis akhir, cerita pertobatan kita yang spektakuler itu tidak bisa kita ceritakan di sorga. Karena kita tidak ada di sana. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, jangan menyerah, jangan keluar dari lintasan pertandingan, tetap setia sampai garis akhir. Ada seorang atlet yang sangat saya kagumi, namanya adalah John Stephen Akhwari. Dia adalah seorang pelari maraton dari Tanzania. Tahun 1968, Akhwari dikirim oleh negaranya mengikuti Olimpiade maraton di Mexico City. Saat berlomba, Akhwari mengalami kram pada kakinya. Dan di kilometer 19 dari 42 kilometer perlombaan, dia terjepit di antara dua pelari dan terjatuh. Lututnya luka dan keseleo. Kemudian bahunya juga terhempas di bahu jalan dan mengalami cedera. Dalam keadaan demikian, Akhwari tetap berlari, darah bercucuran, tetapi dia tidak berhenti. Dengan terpincang-pincang, dia terus berlomba. Dia bisa saja meninggalkan lintasan. Dia bisa saja menyerah dengan alasan cedera. Tidak ada orang yang akan menyalahkan dia. Tetapi dia memilih untuk terus berlomba. Dan akhirnya dengan tertatih-tatih dia berhasil sampai ke garis akhir. Saat itu sudah tidak banyak orang menyaksikan Akhwari masuk ke garis finish. Sebab acara penyerahan medali kepada pemenang lomba bahkan sudah dilakukan. Beberapa wartawan yang masih tinggal mengelilingi dia dan bertanya, kamu ini sudah luka parah, sudah tidak mungkin menang. Mengapa masih memaksa diri untuk meneruskan perlombaan? Dan dia menjawab, jawaban yang sangat terkenal. Dia katakan, negaraku tidak mengirim saya 7.000 kilometer ke tempat ini hanya untuk memulai sebuah perlombaan. Tetapi untuk menyelesaikan sebuah perlombaan. Saudaraku yang terkasih,
Kita tidak menjadi orang Kristen untuk memulai sebuah perjalanan ke surga, tetapi untuk menyelesaikan perjalanan sampai ke garis akhir. Jangan biarkan rintangan membuat kita berhenti dan menyerah. Jangan biarkan cobaan memaksa kita keluar dari lintasan. Kita harus sampai ke surga dan menerima mahkota kita yang abadi. Tips yang terakhir, melihat garis akhir. Rasul Paulus mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib gantinya sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2. Garis bawahi kata mata yang tertuju kepada Yesus. Pada tahun 1952, seorang wanita yang bernama Florence Chadwick mencoba berenang sejauh 40 km antara garis pantai California ke Pulau Catalina. Florence dikawal oleh timnya yang berlayar di sampingnya untuk berjaga-jaga jika Florence mengalami kram, cedera, atau kelelahan. Setelah Florence berenang kira-kira 15 jam, tiba-tiba kabut tebal turun dan mengaburkan pandangan Florence dan juga meruntuhkan semangat Florence. Dia merasa sangat lemah. Dia ingin menyerah. Timnya mencoba untuk menguatkan Florence dengan mengatakan, "Florence, sedikit lagi, pantai sudah dekat. Ayo semangat." Dan Florence berenang lagi untuk 1 jam. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Kemudian dia diangkat ke atas perahu dan dia baru mendapati bahwa jaraknya dengan pantai hanya tinggal 1,5 kilometer saja. Waktu dia diwawancara, dia mengatakan, "Saya gagal. Saya bukan mau mencari alasan. Tetapi sekiranya saya bisa melihat pantai, saya mungkin tidak akan menyerah." Saudaraku yang terkasih, jangan menyerah. Setan akan mendatangkan kabut agar kita tidak dapat melihat pantai. Setan akan mengalihkan pandangan kita kepada masalah dan bukan kepada surga. Dia akan membuat kita merasa perjalanan ini panjang dan melelahkan. Satu-satunya cara untuk sampai ke garis finish adalah jangan melepaskan pandangan dari Yesus. Maka sama seperti pada atlet di Nangning, yang saat mereka berputus asa, pada saat mereka kecewa, mereka akan diminta untuk memandang kepada kata medali emas dan semangat mereka akan bangkit lagi. Maka jika kita merasa kecewa dengan hidup ini, merasa letih, merasa tertekan, maka kita harus memandang kepada wajah Kristus. Pandanglah Dia dan Dia akan menghibur kita dan mengatakan bahwa kita sudah hampir sampai ke garis finish. Kita sudah hampir mencapai garis akhir. Kita sudah hampir menang. Dan jangan menyerah karena aku menunggumu di garis akhir. 2 bulan kemudian Florence mencoba sekali lagi. Dan sekali lagi kabut tebal kembali menyelimuti pandangannya. Namun kali ini dia berhasil sampai ke tujuan. Waktu ditanya apa yang membuat kali ini dia berhasil, padahal kabut tidak kalah tebalnya. Dan dia menjawab, saat kabut mengganggu pandangan saya. Saya menutup mata saya dan saya membayangkan pantai yang sudah dekat. Jika kabut dunia mengganggu perjalanan kita, tutuplah matamu dan pandanglah kepada Yesus. Dan kita akan sampai ke pantai emas. Di akhir perjalanan kita akan mendapatkan mahkota yang mulia. Rasul Paulus tahu bahwa waktunya sudah dekat. Dia mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sekitar 15 tahun yang lalu, saya naik pesawat terbang dari Batam ke Jakarta. Pesawat meninggalkan landasan saat matahari mulai terbenam dan hari sudah mulai gelap.
Seperti biasanya kemudian pramugari mulai memperagakan cara-cara menggunakan alat-alat keselamatan. Dan saat itu pesawat sudah mulai terbang pada satu ketinggian yang stabil. Kami sudah diizinkan untuk melepaskan sabuk pengaman. Namun tiba-tiba pesawat seperti mengalami satu turbulence yang sangat hebat secara mendadak. Kami semua kaget, lalu kemudian lampu untuk memakai sabuk kembali menyala. Dan belum sempat kami memakai sabuk pengaman dengan baik, pesawat kembali kehilangan ketinggian, merosot tajam ke bawah. Dan penumpang mulai panik dan bertanya apakah ini turbulensi yang normalkah atau memang pesawat mengalami gangguan. Dan kami waktu itu melihat semua pramugari mulai sibuk, lari ke depan, lari ke belakang, mengikuti akan instruksi dari pilot yang juga tidak terlalu jelas kedengarannya. Belum hilang rasa panik kami melihat pramugari yang juga panik, tiba-tiba pesawat merosot lagi. Kali ini dengan sangat tajam dan sangat cepat sehingga berasa seperti sedang naik roller coaster. Dan pesawat kehilangan tekanan, maka oksigen mask di atas kepala kami jatuh. Nah, walaupun sudah berpuluh-puluh kali melihat pramugari memperagakan bagaimana cara memakai oksigen mask, saat itu saya seperti tidak percaya bahwa pada akhirnya saya benar-benar harus menggunakannya. Nah, dan kemudian pesawat terus kehilangan ketinggian secara mendadak. Dan setiap kali pesawat menukik, kami harus membungkuk untuk menahan rasa sakit di telinga kami. Ketika saya melihat keluar dari jendela di pesawat, yang saya lihat hanya kegelapan. Saya tidak bisa menebak ketinggian pesawat pada saat itu. Apakah sudah dekat dengan daratan. Jadi setiap kali pesawat itu kehilangan ketinggian dan kemudian merosot turun, saya harus berantisipasi apakah pesawat akan membentur sesuatu yang ada di bawahnya. Dan saat itu di pesawat sunyi senyap. Semua kelihatannya seperti berdoa dan bersiap untuk menghadapi yang paling buruk. Saudara tahu apa yang terlintas dalam pikiran saya? Mungkin ini adalah detik-detik terakhir dalam hidup saya. Dan anehnya pada saat seperti itu saya tidak berpikir tentang hal-hal yang tadinya saya anggap sangat penting. Paling penting. Hal yang saya anggap sebagai prioritas utama dalam hidup saya. Saya tidak berpikir mengenai hutang yang belum saya tagih. Saya tidak berpikir mengenai deposito uang di bank yang belum saya cairkan. Saya tidak berpikir mengenai semua harta yang saya cari dengan membanting tulang 8 jam sehari. Tiba-tiba di saat terakhir dalam hidup saya, semua itu tidak lagi mempunyai arti. Yang saya ingat saat itu adalah keluarga saya. Saya baru menyadari bahwa harta terbesar saya adalah anak-anak saya, istri saya, dan Tuhan. Sebuah pertanyaan menyelinap di dalam pikiran saya adalah, apakah hidup saya sudah berkenan bagi Tuhan? Saya tidak mampu menjawabnya. Saya secara jujur ingin mengatakan bahwa saat itu saya tidak mampu berkata-kata seperti Rasul Paulus. Aku sudah mengakhiri pertandingan. Aku sudah sampai di garis akhir. Aku sudah memelihara iman. Saya menyadari saat itu saya belum menjadi atlet Tuhan yang baik. Saya hanya mampu berbisik lirih, Tuhan, kasih saya kesempatan lagi. Dan pesawat itu akhirnya kembali ke Batam dan mendarat dengan selamat. Saudara sekalian, satu hari kelak, kita semua akan sampai kepada akhir hidup kita. Dan jika saat itu tiba, mudah-mudahan kita bisa yakin bahwa kita masih ada di dalam lintasan. Sebaiknya juga kita yakin bahwa kita sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan sudah memenangkan pertandingan. Dan mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di pantai Laut Kaca saat Yesus menaruhkan mahkota di kepala kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu. Biarlah Tuhan menjadi pelatih kami di dalam perjalanan kami sebagai anak-anak-Mu menuju kepada garis akhir di dalam pertandingan ini. Tuhan, tolong kami. Kuatkan kami, jauhkan kami dari halangan dan pencobaan, agar kami bisa sampai ke sorga dan kami bisa hidup berbahagia bersama dengan Yesus di pantai Laut Kaca. Inilah pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.